Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diana Putasari, NPM 2131249 dari kelas EF21A. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi beserta codingan dari buku Python Natural Language Processing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1, di mana memahami dasar-dasar NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah bidang penelitian interdisipliner yang ditujukan membuat mesin memahami dan memproses bahasa manusia. Ini adalah bidang yang berkembang dengan meningkatnya pesat dalam penerimaan dan penerapannya dalam industri, dan pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat dan melaju. Bahasa pemrograman versus bahasa alami bahasa. Bahasa telah memakai peran penting dalam evaluasi spesies kita dan bisa dibilang merupakan kunci keunggulan kompetitif bagi nenek moyang kita yang berpura mengumpul dibandingkan spesies lain. Tentu saja bahasa yang berevolusi juga disebut bahasa alami, memungkinkan nenek moyang kita berkomunikasi lebih efisien dengan karyawannya. Selanjutnya, memahami NLP. Para ilmuwan telah mengerjakan pertanyaan yang tepat di sejak pergantian abad yang lalu. Dan hingga hari ini, kami telah mencapai keberhasilan yang wajar di bidang ini. Penelitian tentang cara membuat komputer memahami dan memanipulasi bahasa alami yang diambil dari beberapa bidang, termasuk ilmu komputer, matematika, linguistik, dan ilmu saraf, dan hasilnya di bidang penelitian interdisipliner disebut NLP. Selanjutnya ada juga aplikasi NLP saat ini. Selanjutnya juga ada CatTouch atau CatBots. Selanjutnya ada analisis sentimen, ada mesin penerjemahan, pengenalan identitas bernama, dan aplikasi NLP di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ada di bab 2, yaitu NLP menggunakan Python. Penelitian dan pengembangan Natural Language Processing atau NLP terjadi secara bersamaan dalam banyaknya bahasa pemrograman. Berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++. Selanjutnya, utilitas Python di NLP. Mempelajari bahasa baru tidaklah mudah bagi rata-rata orang. Ini bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tahun untuk mencapai kapasitas tinggi menengah dalam bahasa baru. Itu membutuhkan pemahaman sintaksis atau tata bahasa suatu bahasa, menghafal kosakata dan sebagainya. Untuk memperolehnya percaya diri di bahasa itu. Selanjutnya ada NLTK atau Pustaka Natural Language Talking atau NLTK adalah salah satu pustaka Python paling populer untuk pemrosesan bahasa alami. Ini dikembangkan oleh Stephen Bird dan Edward Lovers di Universitas Pennsylvania dan Corpa NLP. Korpus adalah kumpulan besar teks atau data linguistik dan sangat penting dalam penelitian NLP, pengembangan dan pengujian aplikasi. NLTK memungkinkan pengguna untuk mengakses lebih dari 500 korpora dan sumber daya leksikal dalam kurung banyak diantaranya dipetakan ke aplikasi berbasis ML. Selanjutnya juga ada TextLove, analisis sentimen, mesin penerjemahan, penandaan bagian dari ucapan, kamus sadar valensi, dan penalaran sentimen, perpustakaan dan metode pengikisan web, Ikhtisar buku catat Juventer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3, di mana membangun kosakata NLP Anda. Bab ini tidak
melihat berbagai langkah yang diperlukan untuk membangun bahasa alami atau kosakata. Ini memainkan peran paling penting dalam pemrosesan data bahasa alami apapun. Pemrosesan awal data mungkin merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembelajaran mesin ataupun aplikasi, dan hal yang sama juga berlaku untuk NLP. Jika dilakukan dengan benar, langkah-langkah ini membantu aspek pembelajaran mesin yang umumnya terjadi setelah pemrosesan data. Akibatnya, memberikan hasil yang lebih baik pada sebagian besar waktu dibandingkan dengan skenario yang tidak pemrosesan terlibat. Selanjutnya, pada abad berikutnya kita akan menggunakan teknik di bahasa dan bab ini untuk melakukan proses data dan selanjutnya membangun representasi matematis dari teks yang akan dipahami algoritma pembelajaran mesin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, baik, di sini sudah ada codingan bab 2 tentang LMP menggunakan bahasa Python. Di mana di sini sudah ada codingannya dan di sini sudah saya running dan di sini juga ada yang berhasil dan ada beberapa juga yang error. Berhasil. Ini juga salah satunya yang berhasil, bisa kita lihat. Ini adalah codingan yang sudah saya ambil. Selanjutnya saya akan mereview coding yang ada di bab 3, di mana membangun kosakata NLP. Di mana yang pertama itu adalah tokenisasi. Untuk menambahkan kosakata, hal pertama yang sudah dilakukan adalah memecahkan dokumen atau kalimat menjadi potongan-potongan yang disebut token. Contohnya di sini saya sudah codingan yaitu dengan nama saya sangat senang hari ini karena bisa jalan-jalan. Dan di sini juga sudah ada hasilnya. Saya sangat senang hari ini karena bisa jalan-jalan. Di sini juga ada codingan yang kedua, sama seperti yang di atas. Selanjutnya, masalah dengan tokenisasi. Di sini juga sudah ada codingannya dan juga berhasil. Dan selanjutnya ada tokenizer berbasis ekspresi reguler. Paket NLT dengan Python menyediakan berbasis ekspresi reguler fungsional token share. Di sini juga sudah ada codingannya. Kalau di running juga dia akan muncul. Selanjutnya ada token ZIR bank pohon. Mari lihat sentimen berikut dan kita lakukan tokenasi menggunakan trackband tokenizer. Di sini juga kalau di running dia juga akan berhasil. Selanjutnya ada tweet tokenizer. Selanjutnya ada berasal. Bayangkan menyatukan semua kata komputerisasi dan komputerisasi menjadi satu kata. Hitung. Apa yang menjadi di sini disebut stemming. Di sini juga sudah ada kosakatanya, sudah ada codingannya, dan kalau di running juga dia berhasil. Selanjutnya ada lemmatizer WordNet. WordNet adalah database leksikal bahasa Inggris yang tersedia secara bebas dan umum. Di sini juga sudah ada codingannya. Kalau di running juga dia berhasil. Selanjutnya ada lemma-ziter spasi. Lemma-ziter spasi hadir dengan model terbalik yang dapat mengurai teks dan mencari tahu berbagai properti teks seperti teks PSO, teks entitas bernama, dan sebagainya dengan sederhana. Panggilan fungsi di sini juga sudah berhasil. Dan ini juga berhasil. Selanjutnya ada penelitian kasus dan sini juga berhasil. Selanjutnya ada n-gram. Sampai saat ini kami fokus pada token berukuran 1 yang artinya hanya satu kata. Kalimat umumnya membuat nama orang dan tempat serta istilah majemuk tersebut lainnya seperti ruangan tamu dan secangkir kopi. Di sini juga sudah ada codingannya. Kalau di running juga dia akan
berhasil di-running dan ini juga berhasil di-running. Selanjutnya ada merau merawal teks NLP. Di sini juga ada codingannya. Kalau di-running juga dia berhasil. Terus yang terakhir ada bagaimana semua ini cocok dengan saluran NLP saya. Dan kalau di-running juga dia akan berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.